Paham ya teman-teman semuanya. Sekarang kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu tentang tabulasi data. Jadi kita sudah mereview materi yang lampau, yang sebenarnya materi yang saya sampaikan tadi itu sudah saya pernah sampaikan di kelas sebenarnya. Nah, tabulasi data. Tabulasi data itu apa sih? Kalau kita lihat di handout, di situ saya mendefinisikan tabulasi data adalah sebuah proses pemasukan atau proses penginputan data dari masing-masing variabel yang tersaji yang nanti proses penginputan dari masing-masing variabel itu kita bentuk dalam sebuah tabel, yang mana di situ misalkan uh, sudah kita sendirikan per variabel. Jadi misalkan kita mengukur brand awareness, misalkan itu indikator pertama dari brand awareness itu, misalkan yang tadi itu indikator pertama itu responnya bagaimana, itu misalkan uh, si X misalkan, oh responnya dia 4 misalkan, setuju misalkan, oh si B misalkan, oh, responnya netral 3 misalkan. Jadi tabulasi data itu seperti itu. Jadi tabulasi data itu sudah mudah, dan alhamdulillahnya sekarang zaman itu sudah mulai enak teman-teman. Jadi proses tabulasi data yang proses tabulasi data kuesioner survei itu, kalau misalkan kita gunakan online survei itu enak. Enaknya kenapa? Karena kalau kita gunakan Google Form itu secara otomatis respon dari responden itu sudah tertabulasi dengan sendirinya di dalam Excel. Cuma nanti kita butuh sedikit sentuhan saja, sudah jadi, tinggal nanti kita olah dengan menggunakan software statistik. Nah, saya kirimkan juga ke teman-teman yang file Excel. File Excel itu adalah hasil dari kerjaan teman-teman semuanya. Hasil dari kerjaan teman-teman semuanya. Kalau nggak salah di situ terkumpul sekitar 1000 lebih data. Jadi nanti saya meminta teman-teman nggak perlu untuk misalnya memilah-milah, oh aku kemarin, terus aku kemarin yang mana yang saya kumpulkan, tidak perlu. Itu sudah saya jadikan satu semuanya. Jadi datanya total terkumpul 1400. Jadi itu dikumpulkan dari beberapa kelas kemarin. Nah, kalau kita lihat di dalam tabel Excel tersebut itu sudah enak sekali. Jadi respon responden itu sudah tertabulasi dengan sendirinya, dengan otomatis. Jadi sebenarnya teknologi ini sangat memudahkan kita. Kalau kita lihat di situ, misalkan indikator brand awareness yang pertama, misalkan itu sudah ada responnya sampai ke bawah, responden 1 sampai dengan responden ke 1000 itu sudah ada semuanya. Cuman masalahnya adalah di situ masih tertulis. Jadi misalkan si responden 1 responnya sangat tidak setuju, di situ masih tertulis sangat tidak setuju. Responden 2 misalkan setuju, di situ masih tertulis setuju. Nah, tugas teman-teman nanti untuk praktikum tabulasi data itu adalah merubah yang sangat tidak setuju itu sesuai dengan ketentuan yang ada di kuesioner. Misalkan kalau responden menjawab setuju, itu kan berarti nilainya 4. Nah, kalau misalkan ada di situ kata setuju, berarti tinggal diganti angka 4. Kalau misalkan dia netral, ya tinggal diganti angka 3. Kalau misalkan dia sangat setuju, berarti diganti angka 5. Kalau misalkan dia tidak setuju, diganti angka 2. Kalau misalkan dia sangat tidak setuju, diganti angka 1. Jadi tugas teman-teman cuma itu aja, mengganti angka setuju, sangat tidak setuju itu dengan angka sesuai dengan kuesioner yang sudah kita tetapkan. Jadi itu saya kirimkan ke teman-teman rekap keseluruhan dari pengumpulan data kemarin. Nah, saya minta tugasnya teman-teman adalah untuk mengganti respon responden yang responnya masih sangat tidak setuju, netral dan lain sebagainya, itu dengan
dengan format angka sesuai dengan kuesioner yang sudah ditetapkan. Berarti harus ganti satu-satu gitu dong Pak? Oh enggak perlu teman-teman. Nah ini jangan, ini bukan zaman Pangeran Diponegoro lagi. Jadi teman-teman tinggal replace saya, misalkan yang setuju berarti replace angka 4, nanti tinggal Ctrl R, kemudian itu tulis find setuju, kemudian replace dengan angka 4. Begitu seterusnya gitu ya. Oke teman-teman, silakan dikerjakan setiap kelompok, dan paling lambat waktunya minggu depan, jadi hari Senin minggu depan sudah mesti terkumpul. Kalau yang kuliahnya jadwalnya hari Selasa, ya hari Selasa berarti mesti terkumpul. Kalau yang jadwal kuliahnya hari Rabu, berarti hari Rabu juga sudah terkumpul gitu ya teman-teman. Kalau kemarin ada yang bertanya itu, kebetulan kelas H sudah duluan dia melakukan ini. Nah, kemarin dia ada yang bertanya, yang saya ganti itu hanya hasil rekapan saya atau secara keseluruhan? Oh, keseluruhan. Jadi 1000 data itu teman-teman ganti semuanya. Dan ini bukan pekerjaan yang sulit kok, tinggal Ctrl F, find, tulis setuju, kemudian replace gitu ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.